Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Meloy di channel TV. Di video kali ini kita akan bahas tentang persamaan trigonometri. Ada 3 rumus dasar persamaan trigonometri, dan di video kali ini kamu akan mengetahui ya asal usul rumusnya dari mana, dan ada contoh soal dengan beda tipe-tipe soal. Pastikan kamu ikuti setiap soalnya dengan baik ya pembahasan ini, supaya kamu bisa mengetahui tipe-tipe soalnya seperti apa dan variasi soalnya seperti apa ya. Nah, yang pertama ini yaitu rumusnya sin X sama dengan sin alfa. Nah, kalau kita lihat sin X sama dengan sin alfa, ya sudah pasti X nya sama dengan alfa, benar ya. Kalau sin X sama dengan sin alfa, ya pasti X nya sama dengan alfa. Nah, kalau kita buat seperti ini, lingkaran seperti ini, adik-adik tahu kalau sin itu yang positif di kuadran pertama dan kuadran kedua ya. Nah, kalau di sini kakak tulis alfa sudutnya, terus di sini kakak bikin juga alfa sudutnya, maka sin di sini dengan di sini nilainya sama ya, karena sin itu di kuadran 1 sama di kuadran 2 kan sama-sama positif ya, berarti kalau sudutnya sama ya pasti nilainya sama. Nah, untuk yang di sini ini kan berarti sudutnya alfa nih. Kalau kakak di sini kakak putar 360 derajat nih, kakak putar 360 derajat, balik lagi ke sini lagi, nilainya sama lagi ya, karena sudutnya di sini yang terbentuk sama lagi. Kalau kakak putar lagi 360 derajat lagi, sama lagi ya. Nah, berarti ini alfa plus kelipatan dari 360 dengan k-nya ini bilangan bulat ya, artinya kita putar 1 kali 360, kita putar 2 kali juga hasilnya sama. Kenapa bisa bilang bulat ini? Kan berarti ada yang minus ya, karena kalau kakak putarnya ke sini yang searah jarum jam kita anggap minus ya, yang berlawanan jarum jam kita anggap positif. Nah, kalau kakak putarnya ke sini berlawanan dengan putarannya tadi kan berarti minus ya, minus 360, balik lagi ke sini. Nah, maka k-nya itu kita tulis bilangan bulat. Bisa bilangan bulat ini, k-nya ini bilangan bulat itu mulai dari minus ya, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ya, ini dan seterusnya seperti ini. Oke, terus yang berikutnya bisa juga di sini nih. Di sini kan sin di sini dengan di sini kalau sudutnya sama-sama alfa, nilainya sama. Nah, kalau di sini berarti kalau kita lihat nih, ini kan ditulisnya kalau sampai sini kan 180, kalau sampai sini berarti 180 kurang alfa ya. Berarti X-nya sama dengan 180 dikurang alfa ya. Nah, kalau di sini kita putar lagi 360, balik lagi ke sini. Nah, ini sama dengan yang di atas ya, plus K plus 360, karena kita putar berapa kali pun selama putarannya 360 dia akan balik lagi ke sini, sama seperti ini. Nah, jadi untuk sin ada 2 rumusnya, yang pertama ini dan yang kedua ini ya. Ini bukan sebuah rumus pilihan ya, atau kamu bisa kerjakan pakai cara ini atau pakai cara ini bukan pilihan, tapi ini 2 langkah yang harus dikerjakan, karena untuk menemukan seluruh solusinya, untuk menemukan sebuah himpunan penyelesaian dari sebuah soal ini, kamu harus kerjakan dua-duanya. Nah, yang berikutnya, yang kedua, sekarang cos ya, cos X sama dengan cos alfa, sama seperti sin. Kalau cos X sama dengan cos alfa berarti X nya sama dengan alfa ya.
Nah, kalau kita buat cos itu yang nilainya positif, kalau di kuadran satunya alfa, berarti yang nilainya sama dengan dia di kuadran 4 ya cos, jadi min alfa ya. Kalau ke sini alfa, kalau ke sini min alfa. Berlawanan jarum jam positif, searah jarum jam negatif. Maka kalau ke sini kan alfa, kalau ini kita putar 360 derajat, dia akan balik lagi ke sini, nilainya sama lagi ya. Maka ini bisa kita tulis alfa x sama dengan alfa, atau bisa kelipatannya k kali 360. Nah, bisa juga x nya yang ini min alfa plus k kali 360 ya, seperti ini. Kita putar 360, dia balik lagi ke sini, nilainya sama lagi ya. Putar lagi 360, balik lagi ke sini. Nah, terus yang ketiga, tan x sama dengan tan alfa. Nah, berarti x nya sama dengan alfa ya. Tan ini yang nilainya sama, kalau misalkan alfanya di kuadran 1 yang nilainya sama dengan dia positif, dan di kuadran ke 3 ya, seperti ini. Nah, berarti kalau di sininya alfa, kalau ini kita putar 180, nilainya sama ya, ini dengan ini ya, karena ini sama-sama alfa di kuadran 1 dan kuadran 3 sama-sama positif. Kalau kita putar lagi 180, ini kita putar 180. Kalau kita putar 180, balik lagi ke sini, nilainya sama lagi ini dengan ini ya. Nah, berarti tan itu bisa ditulis x sama dengan alfa, atau k kali kelipatan dari 180. Jadi inilah rumus persamaan trigonometri yang harus kita kuasai untuk mengerjakan latihan soal persamaan trigonometri. Terus di dalam persamaan trigonometri sendiri ada yang harus adik-adik ketahui, yaitu sudut-sudut istimewa ya. Sudut-sudut istimewa ini ada 0 derajat, ada 30 derajat, ada 45 derajat, ada 60 derajat, dan ada 90 derajat. Nah, cara mengingatnya supaya mudah seperti ini. Ini misalkan sudutnya x, sin x, sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90. Semuanya ini ada setengah akar, setengah akar, setengah akar, setengah akar, setengah akar. Cukup mudah kan adik-adik mengingatnya, karena semuanya sama ya, ada setengah akar, setengah akar, setengah akar, setengah akar. Nah, di dalam akar ini juga cara mengingatnya mudah sekali. Kita tinggal urutin dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Jadi ini sangat mudah untuk adik-adik ingat ya. Kemudian baru kita sederhanakan bentuknya ya. Sin x, akar 0, 0 ya, dikali setengah 0. Akar 1, 1. 1 kali setengah, setengah. Ini tetap kita tulis setengah akar 2. Ini setengah akar 3. Akar 4 itu 2 ya. 2 dikali setengah 1 ya. 2 dikali setengahan, 2 dikali setengah, coret 2-nya jadi 1, seperti itu ya. Nah, kemudian cos x. Cos x ini tinggal urutan dari sin kita balik aja. Mulai dari 1, 1/2 akar 3, 1/2 akar 2, 1/2, dan 0. Jadi cara mengingatnya untuk sin seperti ini mudah ya. Cos tinggal dibalik urutannya. Nah, kemudian untuk tan, jadi ini cara bacanya begini adik-adik. Cos 60 yaitu setengah ya. Cos 30 setengah akar 3. Sin 90 1, seperti itu ya, tinggal dilihat. Nah, untuk tan, tinggal tan itu
Kan itu kan sin dibagi cos ya, sin dibagi cos. Ya udah, tinggal yang atas nih kan sin dibagi cos, kita tinggal itu 0 bagi 1. Berapa 0 bagi 1? Nah, cara mengingatnya begini, kamu nggak punya apa-apa ya, supaya nggak ketukar sama ini nanti ya. Kamu nggak punya apa-apa, bagi ke satu orang ini dapat apa? Tentu nggak dapat apa-apa, karena kamu nggak punya apa-apa ya. Kamu nggak punya apa-apa, mau bagi ke orang ya, orang nggak dapat apa-apa. Nah, kalau yang ini, kamu punya sesuatu tapi kamu nggak mau berbagi ke orang lain, sama saja tidak ada artinya, tidak terdefinisi ya. Jadi hidup ini baru berarti ketika kamu mau berbagi ya. Jadi kalau kamu rasa video ini bermanfaat untuk kamu, jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kamu yang lain. Oke, jadi ini cara mengingatnya supaya tidak tertukar ya. Jadi sangat mudah, nggak punya apa-apa, bagi ke orang nggak dapat apa-apa. Kamu punya sesuatu tapi nggak mau berbagi, tidak bermakna ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang setengah dibagi setengah akar 3. Ini 1/3 akar 3. Duka pusing nih gimana ngitungnya. Nah, ngitungnya gini, setengah dibagi setengah akar 3. Ini kan setengahnya coret ya. Ini jadi 1/akar 3. Lalu kita rasionalkan, akar 3 per akar 3 ya, dikali akar 3 per akar 3. Akar 3 kali akar 3, akar 9. Akar 9 itu kan 3 ya. Ini 1, ini akar 3. Nah, jadi 1/3 akar 3. Jadi ini bagi setengah akar 3 itu 1/3 akar 3. Setengah akar 2 bagi setengah akar 2, 1. Jelas ya, kalau ini udah sama ya, kalau dibagi 1 sama kayak 6 bagi 6, 1. 7 bagi 7, 1 ya, karena sudah sama ini. Kemudian ini bagi ini, akar 3 ya. Jadi setengah akar 3 dibagi setengah. Nah, ini kan coret, jadi akar 3/1. Nah, akar 3 bagi 1 itu akar 3 ya, seperti ini. Nah, jadi ini cara untuk mengingatnya seperti ini ya. Jadi gampang sekali waktu ditanyakan 30 1/3 akar 3, sin 45 setengah akar 2. Seperti itu ya cara mengingat sudut-sudut nilai di kuadran 1 untuk sudut-sudut istimewa ini. Nah, kemudian kita akan masuk ke beberapa contoh soal ya. Jadi pastikan kamu menyimak dengan baik supaya kamu tahu rumusnya dan kamu juga bisa mengerjakan latihannya ya. Seperti kamu belajar bela diri, untuk apa kamu tahu jurusnya tapi tidak tahu menggunakannya. Nah, sama seperti matematika juga begitu, kamu tahu rumusnya dan kamu harus tahu cara menggunakannya. Oke, kita akan bahas untuk latihannya. Nah, ini kakak hapus dulu ya. Nah, ini yang akan kita bahas ada 7 nomor ya. Untuk setiap soal ini nanti nilai X-nya intervalnya dari 0 sampai 360 ya. Jadi jangan lewat dari interval ini, karena nilai X-nya ini kan bisa banyak ya. Tapi kita batasi dari 0 sampai 360 saja, seperti ini. Tentukan himpunan penyelesaiannya untuk interval ini. Ada 7 soal yang akan kita bahas. Oke, kita akan bahas untuk soal yang pertama. Bagaimana kita menggunakan rumus ini, menyelesaikan soal ini dengan menggunakan rumus yang tadi ya. Nah, ini kalau kita lihat akar 3-nya kita bisa pindahkan dulu ya. Ini jadi 2 sin 2x min 60 sama dengan akar 3. Sin 2x min 60 sama dengan 2-nya kita bisa pindahkan, jadi ini kan kali, pindahkan jadi bagi ya. Jadi akar 3/2. Nah, akar 3/2 kan sama seperti setengah akar 3 gitu ya.
kita mengingat kembali tadi setengah akar 3 itu sama dengan ini kan sin, berarti kita jadiin sin ya. Sin berapa yang setengah akar 3? Sin 60 ya, sin 60 itu setengah akar 3. Nah, setelah sampai di sini baru kita menggunakan rumus yang tadi ya, sin X sama dengan sin alfa. Berarti X nya bisa alfa plus K kali 360, bisa juga X nya 180 dikurang alfa tambah K kali 360. Sekali lagi ini bukan pilihan, kamu mengerjakan pakai cara ini aja atau cara ini aja, ini bukan pilihan, tapi dua-duanya harus dikerjakan ya. Nah, sekarang yang mana yang jadi X nya, yang mana yang jadi alfanya? Yang jadi X nya yang ini ya, ini sebagai X, ini sebagai alfa. Berarti kita tinggal menggunakan rumus ini. X nya itu berarti 2X min 60 sama dengan alfa, alfanya itu 60 plus K kali 360. Terus yang satunya lagi yaitu 2X min 60 sama dengan 180 kurang 60, 180 kurang alfa ya, plus K kali 360. Nah, setelah kita tulis seperti ini baru kita selesaikan satu persatu ya. Ini minus 60 pindah ke sini jadi plus 60 tambah 60 120 plus K kali 360. Ini di sini 2X ya. Lalu ini kita kali setengah. Ini jadi X, ini jadi 60 plus ini jadi K kali 180. Nah, kemudian di sini baru kita selesaikan ya. K-nya ini kan bilangan bulat. Kalau K-nya 0 ya, kalau K-nya 0 maka X-nya 0 kali 180, 0 tambah 60 berarti 60, X nya 60 ya, waktu K nya 0. Kalau K nya minus 1 gimana? Kalau K nya minus 1 kan ini minus 180 ditambah 60 jadi minus 120. Nah, ini nggak masuk ya, karena X nya kan tadi range nya diantara 0 sampai 360, jadi minus nggak termasuk. Hasilnya ya, hasilnya minus. Kalau K nya minus 1 hasilnya minus nih ya. Jadi nggak termasuk di sini. Nah, kalau K-nya 1, kalau K-nya 1 masih bisa nih. 180 kali 1 kan 180 tambah 60 jadi 240. Nah, masih masuk di range ini ya. Kalau K-nya 2, nah kalau K-nya 2 udah lewat dari range ini ya, karena 180 kali 2 aja udah 360. Jadi tambah 60 udah lewat dari 360 ya, berarti K-nya 2 nggak termasuk ya. Kalau masih termasuk ya terus K-nya 3, K-nya 4, jadi harus cari terus ya di sini. K-nya itu semua bilangan bulat, yang penting memenuhi interval ini. Nah, sekarang 180 kurang 60 ini kan jadi 120 ya, 120. Ini 2X min 60, atau enggak kita langsung aja ya, langsung aja seperti ini langsungnya. Ini kan minus 60 sama minus 60 habis ya, bisa dihilangkan. Jadi ini jadi 2X sama dengan 180 plus K kali 360. Lalu ini kita bagi 2 atau kita kali /2. Ini jadi X, ini jadi 90 plus K kali 180 karena dibagi 2 ya. Lalu kita buat lagi K-nya minus. Kalau K-nya minus 1, dia hasilnya minus 90 ya, nggak masuk di range ini. Berarti kalau K-nya 0, kalau K-nya 0 berarti X-nya 0 kali 180, 0 tambah 90 jadi X-nya 90. Nah, kalau K-nya 1 kali 180 180 ya, 180 tambah 90 270. Nah, seperti ini. Kalau K-nya 2 ini udah 360 ya, tambah 90 udah lewat dari ini. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya itu ini
kita tulis dari yang kecil ya, 60, terus 90, terus 240, terus 270, seperti ini ya. Jadi inilah himpunan penyelesaian untuk soal ini. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Makin banyak latihan makin bagus ya. Ini kakak hapus dulu. Kita masuk ke soal yang kedua. Dua cos X min akar 3 sama dengan 0. Nah, untuk cos tadi, cos X sama dengan cos alpha. Rumusnya juga ada dua ya. X sama dengan alpha plus K kali 360, sama satu lagi X sama dengan min alpha plus K kali 360. Nah, berarti kita tinggal menggunakan rumus ini, tapi ini kita pindah-pindahkan dulu ya. 2 cos X sama dengan akar 3, berarti cos X nya sama dengan 2 nya pindah ke sini jadi 1/2 akar 3 ya. Akar 3 dibagi 2 ya. Nah, sekarang kita cari nih cos yang nilainya setengah akar 3. Tadi cos berapa? Ayo. Cos 30 ya. Berarti ini X nya ini sebagai alfanya, tinggal kita masukkan ke rumus ini. Yang pertama berarti X sama dengan 30 plus K kali 360. Sekali lagi ini bukan pilihan, tapi harus kita buat dua-duanya. Yang dua, X sama dengan min 30 plus K kali 360. Lalu kita buat, kalau K-nya sekali lagi X-nya ini di antara ini ya, jadi jangan dilupa ini diingat ya, untuk soal kita semuanya range-nya di sini. Kalau K-nya 0, berarti kan akan didapat X-nya 30 ya. Ini K 0 kali 30 60, 0 tambah 30 30. Nah, kalau K-nya 1 jadi 390 ya, udah lewat dari sini nggak masuk. Kalau K-nya minus 1 hasilnya jadi minus, nggak termasuk dari sini. Berarti untuk ini hanya 30 ya. Sekarang yang ini, kalau K-nya 0 nggak bisa ya. Kalau K-nya 0 ini jadi minus 30. K-nya 1, nah kalau K-nya 1 didapat X-nya 1 kali 360 360 dikurang 30 jadi X-nya 330. Nah kalau K-nya 2, wah udah lewat dari sini jauh ya. Nah berarti kita dapat himpunan penyelesaiannya ada dua, yaitu 30 derajat dan 330 derajat, seperti ini untuk soal yang nomor 2. Nah sekarang kita akan coba lihat soal yang nomor 3 ya. Ini kita hapus dulu. Oke, kita masuk ke soal yang ketiga untuk yang tan ya. Jadi tan itu rumusnya tan X sama dengan tan alpha, berarti X-nya sama dengan alpha plus K kali 180. Nah, hanya satu ini ya rumusnya. Nah, sekarang masalahnya di sini kan tan, di sini kok berbeda nih. Ya. Lalu bagaimana kita menyelesaikannya? Nah, perlu adik-adik ingat ya, waktu di kelas 10 adik-adik pernah belajar kalau tan A itu sama dengan atau enggak, jangan tan ya, ini kakak hapus. Kot A ini sama dengan tan 90 kurang A ya. Ini di kelas 10 ya, harusnya adik-adik sudah belajar di kelas 10. Nah, materi ini kan kelas 11 ya, jadi kita menggunakan kot ini kita rubah seperti ini. Jadi ini tan 60 kurang setengah X sama dengan kotnya kita rubah jadi tan 90 dikurang A yang jadi A nya ini ya.
dikurang X plus 120 ya, 90 kurang A. Nah, berarti ini kita sederhanakan dulu. Tan 60 kurang setengah X sama dengan tan 90 dikurang 120. Ya, ini kan kalau dibuka ini jadi atau enggak kakak tulis dulu deh, 90 dikurang X dikurang 120. Ini jadi tan 60 min setengah X sama dengan tan min 30 min X, seperti ini ya. Nah, kemudian kita tinggal menggunakan rumus ini. Yang mana yang jadi X-nya? Anggaplah yang jadi X-nya ini, yang jadi alfanya ini ya. Ini X sebagai X-nya, ini sebagai alfanya. Boleh gak kebalik, ini X-nya, ini alfanya? Boleh saja ya. Cuma kita ikutin ini aja, yang X-nya yang sebelah kiri, yang alfanya yang sebelah kanan ya, supaya adik-adik nggak pusing nanti mengerjakannya. Nah, ini X-nya 60 min setengah X sama dengan alfa. Alfanya itu min 30 min X plus K kali 360. K kali 360. Lalu kita pindahkan supaya X-nya di sebelah kiri aja ya. Min setengah X, ini kan min 1 pindah jadi plus 1 ya, plus 1X. Nah, 1X nggak ditulis ya, plus X aja seperti ini. Min 1X ditulis min X saja. Lalu ini min 30, 60 nya pindah sini jadi min 60 plus K kali 360. Min setengah ditambah 1X ya, ini jadi setengah X. Min 30 sama min 60 jadi min 90 plus K kali 360. Lalu ini kita kali 2 semua, ini jadi X, ini jadi min 180 plus K kali 360 dikali 2 jadi 720. Oh, ini salah nih ya, ini 180 ya. Untuk tan dia 180 bukan 360. Ini kita hapus dulu ya. Untuk tan dia 180, K plus 180, 180, 180, 180. Nah, kalau dikali 2, ini kalau dikali 2 berarti jadi 360 di sini ya. 360. Nah, kemudian langkah selanjutnya ya kita tinggal buat kayak tadi ya. Kalau K-nya minus 1 ya, ini udah tambah minus ya, nggak masuk range yang tadi ya. Range-nya itu tetap di sini. Kita cari X-nya di antara 0 sampai 360. Kalau K-nya 0 minus 180, K-nya 1. Nah, kalau K-nya 1, X-nya 1 kali 360 ya. 360 dikurang 180 jadi X-nya 180. Nah, kalau K-nya 2 jadi di luar range ini ya. Berarti untuk yang memenuhi cuma X-nya 180 ya. Berarti HP-nya kita bisa tulis 180 aja ya, seperti ini. Karena kalau kita masukin K-nya 2, ini kan jadi 720 ditambah min 180, 720 dikurang 180 di luar ini ya, masih di luar dari range ini. Jadi hasilnya harus di range ini ya, karena ditentukan di soal. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 4 ya. Untuk soal yang nomor 4 ini kita bisa hapus dulu. Kita lanjut ke nomor 4. Nah, bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Ya, di sini ada cos, ada sin. Terus ini juga sudutnya beda, ini X, ini 2X. Bagaimana kita menyelesaikan soal ini?
Nah, untuk menjawab soal ini perlu adik-adik ketahui kalau cos 2x ini sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat x ya. Berarti yang cos 2x kita bisa rubah jadi bentuk seperti ini ya. 1 dikurang 2 sin kuadrat x plus 7 sin x min 4 sama dengan 0. Berarti ini min 2 sin kuadrat x plus 7 sin x, 1 dikurang 4 jadi min 3 ya, seperti ini. Lalu kemudian kita faktorkan ya, atau enggak kalau adik-adik pusing melihat ini, misalkan dulu saja, misal P ini sama dengan sin X. Berarti ini persamaan ini kita bisa tulis min 2 P kuadrat plus 7P min 3 sama dengan 0. Kita tinggal faktorkan ya, faktorkan ini difaktorkan. Bagaimana kita memfaktorkan ini? 2P min 1 min P plus 3 ya. Kalau kita kali lagi kan sama nih, min 1 kali plus 3 min 3, 2P kali min P min 2P kuadrat ya. Terus yang tengah min 1 kali min P positif P, ini 2 kali 3 6P, 6P ditambah positif 1P jadi 7P ya, cocok. Nah, kalau adik-adik belum bisa cara memfaktorkan persamaan kuadrat ini, di deskripsi ada link video bagaimana cara memfaktorkan persamaan kuadrat ya. Jadi adik-adik bisa lihat video kakak bagian itu. Nah, kemudian setelah ini berarti kan 2P min 1 itu berarti 2P min 1 sama dengan 0, berarti P nya sama dengan min 1 nya pindah ke sini jadi 1 jadi positif ya. Berarti P nya 1/2, yang satunya lagi min P sama dengan pindah ke sini jadi min 3. Berarti P nya min 3 bagi min 1 3. Baru kita masukkan P nya itu tadi apa, sin ya. Sin X sama dengan setengah. Ini sin X sama dengan 3. Nah, ini tidak mungkin ya, tidak mungkin. Kenapa? Karena nilai sin itu nilainya berada di antara min 1 sampai 1 ya. Jadi kalau sampai 3, nah ini udah pasti nggak mungkin. Nah, berarti kita tinggal selesaikan yang ini ya, tinggal selesaikan yang ini. Sin X sama dengan setengah. Sin yang nilainya setengah, sin berapa? Sin X sama dengan sin 30 ya, seperti itu ya. Nah, berarti X nya kita bisa tulis X sama dengan ini alfanya 30 ya, 30 plus K kali 360. Terus yang satunya lagi X sama dengan 180 dikurang 30 plus K kali 360 ya, yang ini kalau K nya 0 maka X nya 30, kalau K nya 1 lewat dari 360 ya. Kalau K-nya 2 apalagi, kalau K-nya minus 1 dia jadi minus lewat di range yang ditentukan ya, range di interval yang ditentukan ini lewat. Nah, berarti untuk ini hanya 30 derajat. Lalu untuk ini X sama dengan 150 plus K kali 360. Kalau K-nya 0 maka dapatlah X-nya 150 ya. Kalau K-nya 1 ini aja udah 360, tambah ini lewat dari interval ini ya. Berarti untuk soal ini kita menemukan hasilnya, himpunan penyelesaiannya yaitu 30 derajat dan 150 derajat seperti ini. Oke, sekarang untuk soal yang nomor
5 ya, untuk lebih jelas supaya makin mantap pemahaman adik-adik. Kita masuk ke yang nomor 5. Bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Sama seperti tadi ya. Kalau tadi kan kita buat di sini cos 2x, ini kita bisa rubah jadi 1 min 2 sin kuadrat x ya. Berarti kalau cos 4x ini kita bisa rubah jadi 1 min 2 sin kuadrat 2x, seperti ini ya. Jadi cos 4x nya kita rubah 1 min 2 sin kuadrat 2x plus 3 sin 2x, min 1-nya kita pindahkan ke kiri jadi plus 1 sama dengan 0. Ini jadi min 2 sin kuadrat 2x plus 3 sin 2x plus 2 sama dengan 0. Lalu sama seperti tadi, ini kita tinggal kita faktorkan saja ya, atau enggak supaya depannya nggak minus, kita kali minus dulu aja semuanya ya. Ini jadi 2 sin kuadrat 2x min 3 sin 2x, ini kali minus jadi min 2 sama dengan 0 ya. Kita kali dengan minus 1 semuanya. Nah, kemudian setelah sampai sini kita tinggal kayak tadi, misalkan aja, misalkan sin 2x nya ini P, berarti kita bisa faktorkan seperti ini, P dikurang 2, ini P dikurang 2 atau bagaimana kita memfaktorkan ini 2 ya, ini ada 2P kurang 2, di sini P ditambah 1. Coba kalau ini min 2 cocok, ini min 2, ini min 3, nggak cocok nih. Ini bagaimana kita memfaktorkannya? Oke, kakak jelaskan aja ya sedikit untuk cara adik-adik memfaktorkannya. Ini kakak hapus. Jadi ini kan persamaannya kita bisa tulis jadi 2P kuadrat terus min 3P min 2 sama dengan 0. Caranya seperti ini, depan dikali ke belakang jadi min 4 ya, min 4. Kalau dikali hasilnya min 4 ya. Kalau dijumlah hasilnya yang di tengah min 3. Nah, ini angkanya berapa ya? Kalau dikali hasilnya min 4, kalau dijumlah hasilnya min 3. Nah, sudah pasti ini min 4 sama 1 ya. Min 4 sama 1. Nah, min 4 tambah 1 kan min 3. Min 4 kali 1 kan min 4. Nah, seperti ini. Terus cara menulisnya gimana? Cara memfaktorkannya begini. Ini kan 2P, kita tulis 2P seperti itu ya. Terus dibagi 2, jadi ikutin ini. Kalau ini 3 berarti 3P dibagi 3. Kalau ini 4 berarti 4P dibagi 4, seperti itu ya, ikutin depannya. Lalu yang di sini angkanya ikutin yang kita dapat ya, min 4 sama plus 1. Jadi ini angka yang di atas sama yang di bawah harus sama ya. Kalau dikali hasilnya min 4 ini dapat dari 2 kali min 2.
Terus min 3 ini didapat dari yang di tengah nih. Nah, jadi kita memikirkan kalau dikali hasilnya min 4, kalau dijumlah hasilnya min 3, angkanya harus sama ya. Nah, setelah ini kita tinggal lihat nih yang bisa dibagi min 2 yang mana. Oh, yang ini. Berarti 2P bagi 2 jadi P kurang 4 bagi 2 jadi 2 ya. Ini jadi 2P plus 1 sama dengan 0. Baru setelah di sini kita tinggal selesaikan bentuk ini. P nya kan tadi sin 2x ya, berarti untuk yang ini P sama dengan 2, untuk yang ini 2P plus 1 sama dengan 0, berarti P nya ini kan pindah jadi minus 1 per 2. Nah, untuk sin 2x sama dengan 2 ini kan tidak mungkin. Tadi kan kakak sudah jelasin ya, x nya itu berada di antara sin x itu berada di antara min 1 sampai 1. Jadi kalau nilainya 2 ini tidak mungkin. Nah, ini sin x sama dengan min setengah. Nah, ini yang mungkin. Nah, baru ini kita jabarkan berdasarkan rumus yang kita punya. Sin x sama dengan minus setengah. Sin yang nilainya minus setengah itu sin berapa ya? Sin yang nilainya minus setengah. Sin itu kan positif di kuadran 1 sama di kuadran 2 ya. Jadi kalau minus itu ya di kuadran 3. Nah, di kuadran 3 ini kalau di sini sin yang nilainya setengah itu kan sin 30 di sini. 30 ya. Kalau di kuadran 3 tinggal 180 tambah 30 aja, 210 ya. Berarti ini sama dengan sin 210. Berarti kita bisa tulis x nya sama dengan sin 210 plus k kali 360. Yang satunya lagi x nya sama dengan 180 dikurang 210 plus k kali 360. Nah, untuk ini kalau k nya 0 maka didapat x nya 210. Kalau k nya 1 nggak bisa, udah lewat ya dari range yang ditentukan. Nah, sekarang ini x sama dengan 180 dikurang 210 min 30 plus k kali 360. Kalau k nya 0, kalau k nya 0, x nya minus 30 ya, nggak termasuk di range yang ditentukan ya, karena intervalnya itu hanya dari 0 sampai 360. Berarti ini kalau k nya 1, nah didapat x nya 360 dikurang 30 jadi 330. Berarti himpunan penyelesaiannya 210 sama 330 derajat seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang ke-6 ya. Ini kakak bersihkan dulu. Kita masuk ke contoh yang ke-6. Nah, bagaimana kalau soalnya bentuk seperti ini? Nah, untuk bentuk seperti ini, adik-adik harus tahu ya, untuk rumus ini, bentuk seperti ini bentuknya A cos X plus B sin X. Ini bisa dirubah, bentuk seperti ini kita bisa rubah jadi K kali cos X dikurang alfa. Nah, bisa kita rubah bentuknya seperti ini. Tinggal bagaimana kita menentukan K-nya. K-nya ini tinggal akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Terus alfanya dari tan inverse dari B per A ya. Langsung saja kita selesaikan soal ini. K-nya itu akar dari A kuadrat. A itu yang depan kos ya. Depan kosnya min akar 3. Min akar 3 kuadrat ditambah
B kuadrat, B nya depan sin ini 1 ya, 1 kuadrat. Nah ini jadi akar 3 dikuadratin kan jadi 3 plus 1, 3 plus 1 4 ya, jadi 2, akar 4 itu 2 ya. Nah kemudian alfanya ini tan inverse dari 1 per min akar 3. Nah ini sama dengan tan inverse dari minus sepertiga akar 3 ya, dirasionalkan kali akar 3 per akar 3. Jadi 1 per 3 kali akar 3 ya. Nah sekarang tan yang nilainya sepertiga akar 3 itu tan 30 ya, tapi ini minus. Nah tan ini yang minus ini kan tan itu positif di sini dan di sini. Di sini semuanya positif sama di sini. Jadi tan yang nilainya minus kalau nggak di sini, di sini. Sekarang bagaimana kita menentukan alfanya? Kalau di sini alfa, di sini 180 kurang alfa, di sini 180, di sini 360 kurang alfa ya. Nah sekarang kalau di sini kan kalau nggak ada minusnya berarti alfanya kan harusnya 30 ya, kalau nggak ada tanda minusnya. Tapi dia ada minusnya, berarti dia di sini atau enggak di sini. Cara tahunya dia di sini atau di sini dari mana? Dari sini. B ini mewakili Y dan A ini mewakili X. Nah sekarang kita lihat B-nya itu min akar 3, A-nya ini 1. Nah, yang nilainya Y-nya minus X-nya positif itu di mana? X-nya positif kan di sebelah kanan, Y-nya minus di bawah. Nah, berarti dia berada di kuadran keempat. Nah, kalau berada di kuadran keempat, berarti kalau di kuadran 1 kan 30, berarti di kuadran keempat tinggal 360 dikurang 30, jadi 330. Nah ini berarti sudutnya 330 seperti itu ya. Alfanya 330, berarti bentuk seperti ini kita bisa rubah jadi 2 cos ya, 2 cos X dikurang 330. Nah ini sama dengan akar 2. Baru tinggal kita pindahkan duanya. Cos X min 330 sama dengan 1/2 akar 2. Cos X dikurang 330 sama dengan cos yang nilainya setengah akar 2 itu cos 45. Setelah ini baru kita menggunakan rumus yang persamaan trigonometri ya. X dikurang 330 sama dengan 45 plus K kali 360. Yang satunya lagi X dikurang 330 sama dengan min 45 plus K kali 360. Nah ini untuk cos rumusnya seperti ini ya. Lalu yang ini kita pindahkan 330 ke sini. 330 ditambah 45 jadi 375 ya, plus K kali 360. Ini X nya. Nah kalau K nya 0, ini 375 lewat dari 360 ya. Kalau K nya 0 berarti ini K nya harus minus nih. Kalau K nya minus 1 didapatlah X nya minus 1 kan ini jadi minus 360, jadi 375 dikurang 360 jadi X nya dapat 15 ya, X nya 15. Nah kalau minus 2, kalau X nya minus 2 kan jadi 720 ya, 720. Kalau K nya minus 2 ini kan jadi 720 dikurang minus 720
ditambah 375. Nah, cara ngitungnya cara ngitungnya tinggal dikurang, tapi kan kalau kita masukin minus 2 hasilnya akan minus ya, berarti ini tidak termasuk karena range-nya itu di antara 360, di antara 0 sampai 360. Berarti untuk yang minus 2 nggak masuk. Untuk yang X-nya 1 juga nggak masuk tadi ya, berarti hanya ini. Kemudian kita sekarang yang sebelah sini, ini X-nya 330 pindah ke kanan jadi positif 330. Nah, 330 dikurang 45 jadi berapa? 340 dikurang 45 jadi 200 berapa? Ayo adik-adik, 330 dikurang 45 285 ya, 285. Ini positif plus K kali 360. Nah, sekarang kalau K-nya 0 berarti didapatlah X-nya 285. Kalau K-nya yang lain nggak bisa ya, K-nya minus 1, hasilnya nggak boleh minus karena X-nya kan ditentukan seperti ini. Kalau K-nya minus 2 apalagi ya, kalau K-nya 1 lewat dari 360 berarti hanya 2 ini. Nah, berarti HP-nya himpunan penyelesaiannya 15 derajat dan 285 derajat seperti ini. Oke, untuk lebih jelas kita masuk ke sekarang contoh yang ke-7. Ini kita hapus. Nah, bagaimana kita menyelesaikan bentuk seperti ini? Ada sekan, ada sekan kuadrat X di sini, lalu ada tan kuadrat X min sin kuadrat X per sekan kuadrat X. Oh ya, ini soalnya kurang lengkap ya, ini harusnya ada di sini kurang 1 ya, seperti ini min 1. Nah, jadi kita tambahkan nih, soalnya ada seperti ini. Bagaimana kita menyelesaikan soal seperti ini? Nah, perlu adik-adik ketahui, waktu di kelas 10 adik-adik pernah belajar kalau sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Ini yang pertama. Lalu yang kedua 1 plus ya, 1 plus cos kuadrat X sama dengan cosec kuadrat X. Ini yang kedua, rumus identitas ya. Terus yang ketiga tan kuadrat X plus 1 sama dengan ini sekan kuadrat X. Nah, seperti ini ya. Jadi ada 3 rumus identitas. Kemudian bagaimana kita menyelesaikan soal ini? Ini tinggal kita lihat nih, ini ada sekan kuadrat dikurang 1. Nah, berarti ini kan sebenarnya kalau kita lihat nih rumus yang ini nih, ini kan kita bisa buat tan kuadrat X sama dengan sekan kuadrat X dikurang 1 ya. Berarti ini kita bisa rubah jadi ini. Nah, soal ini kita sederhanakan dulu. Tan kuadrat X dikurang sin kuadrat X ini jadi per tan kuadrat X sama dengan 1/4. Lalu kita tan dibagi tan kan jadi 1 dikurang sin kuadrat X per tan kuadrat X sama dengan 1/4. Nah, sin kuadrat X dibagi tan kuadrat X ini kan jadi cos kuadrat X sama dengan 1/4.
4 ya. Dari mana? Ini dari sini. Tan itu kan sin dibagi cos. Ya, kalau ini kuadrat berarti kan ini kuadrat, ini kuadrat. Nah, berarti cosnya ini sin kuadrat x dibagi tan kuadrat x, seperti itu. Nah, berarti sin kuadrat x per tan kuadrat x bisa dirubah jadi cos kuadrat x, seperti ini. 1 dikurang cos kuadrat x. Nah, kalau kita lihat ini nih, rumus yang ini kan cos sin kuadrat x plus cos kuadrat x sama dengan 1. Ini 1 ya, sama dengan 1, bukan minus 1. Nah, ini sama dengan 1. Nah, berarti kalau cosnya dipindahkan ke sini, ini kan jadi sin kuadrat x nya jadi 1 min cos kuadrat x ya. Berarti 1 kurang cos kuadrat x bisa kita rubah jadi sin kuadrat x. Sin kuadrat x sama dengan 1/4. Sin kuadrat x kita bisa pindahkan ke sini. Sin x sama dengan jadi akar ya. Jadi plus minus akar 1/4. Nah, akar 1/4 itu plus minus setengah ya. Sekarang baru kita jabarkan. Sin x ya, sin x ini yang nilainya setengah ya. Ada 2 nih, sama satu lagi sin x yang nilainya minus setengah. Nah, ini kita yang nilainya setengah itu langsung saja ya, kita nggak usah pakai rumus persamaan trigonometri, karena ini hanya x saja ya. Kita langsung saja yang nilainya 30 di sini kan, yang nilainya setengah itu yang nilainya setengah sin 30 ya. Di sini alfanya 30. Yang positif sin di sini pakai 180 kurang alfa. Berarti ini jadi 180 kurang alfa 50. Oke, langsung seperti ini aja. Berarti untuk sin x sama dengan setengah, itu x nya kita dapat 30 sama 50 ya. Terus yang nilainya minus kan di sini sama di sini ya, minus setengah. Berarti di sini 180 dikurang 30 ditambah 30 210. Nah, berarti di sini x nya 210. Terus di sini pakai 360 dikurang alfa, berarti 360 dikurang 30 ini jadi 330. Berarti di sini x nya 210 sama 330 seperti ini. Nah, berarti HP-nya kita dapat langsung 30, 50, 210 sama 330. Jadi bisa juga menentukannya seperti ini ya. Kalau adik-adik sudah tahu alfanya 30, di sini di kodan 1 cari di kodan 2 ya, tinggal 180 kurang yang kita dapat di sini. Kalau di kodan 3 tinggal 180 ditambah sudutnya kita dapat di sini. Kalau di kodan 4 tinggal pakai 360 dikurang sudut yang kita dapat di sini. Seperti itu. Oke, sekian video dari kakak. Semoga video ini bermanfaat untuk kamu belajar. Sampai jumpa di video kakak selanjutnya. Dadah.